Salam saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu di tempat ini. Di tempat di mana kami memuji Engkau, meninggikan namamu, memuliakan namamu. Ampunilah dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Dengan darah-Mu yang mahal, yang kudus. Dan sucikan pikiran dan hati kami dengan firman Tuhan. Supaya kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah hamba-Mu, tuntunlah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah saudara, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Ayo Bangkit Lagi. Saudara, tidak bisa dipungkiri atau sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa semua tokoh-tokoh besar yang ada, yang pernah kita dengar sejarahnya, yang pernah kita baca biografinya, mereka adalah tokoh-tokoh biasa. Mereka adalah manusia-manusia biasa yang pernah mengalami yang namanya kegagalan, pernah mengalami yang namanya kejatuhan, pernah yang namanya mengalami sebuah penderitaan yang begitu luar biasa. Coba kita lihat saudara-saudara, bahkan tokoh-tokoh yang paling rohani sekalipun seperti Musa, ia pernah jatuh dalam dosa. Kita lihat tokoh seperti Salomo, Daud, Adam, Hawa. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar yang ditulis di dalam sejarah Alkitab. Tetapi mereka semua adalah manusia biasa yang pernah jatuh. Bahkan mungkin kalau ditulis dalam keseharian secara detail dalam Alkitab, berulang kali mungkin mereka jatuh di dalam segala macam dosa dan kegagalan demi kegagalan. Saudara, demikian juga tokoh-tokoh besar lainnya, mungkin tokoh-tokoh sekuler seperti Thomas Alva Edison. Berapa kali saudara-saudara ia mengalami sebuah kegagalan demi kegagalan dalam membuat sebuah percobaan akhirnya membuahkan sebuah penemuan yang bersejarah sampai sekarang ini hasilnya bisa dinikmati kita semua. Mereka semua saudara-saudara tokoh-tokoh hebat besar itu adalah tokoh-tokoh yang pernah jatuh. Bukan dalam rangka membenarkan kejatuhan, bukan dalam rangka membenarkan dosa, bukan dalam rangka membenarkan segala pelanggaran dan kelemahan-kelemahan yang terjadi. Supaya kita bersembunyi di balik semua kelemahan-kelemahan itu, saudaraku sekalian, bukan dalam rangka hal itu. Tetapi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan dan juga beberapa kali saya alami adalah
7 kali orang benar itu jatuh, ia bangun kembali. Apa yang penting di sini, saudara-saudara? Yang penting di sini adalah respon kita terhadap sebuah kegagalan. Respon kita terhadap sebuah kejatuhan. Respon kita terhadap setiap penderitaan-penderitaan, persoalan-persoalan, tantangan yang mungkin terjadi di dalam hidup kita. Bahkan mungkin itu terjadi oleh karena human error kita, oleh karena pelanggaran kesalahan kita. Bahkan itu mungkin juga terjadi oleh karena sebuah kesalahan orang-orang di sekitar kita. Ataupun yang lainnya, saudara-saudara, ataupun bencana dan lain sebagainya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, semua bisa terjadi kapan saja dan menimpa kita semua kapan saja. Tidak ada yang sempurna. Itu yang wajib kita pegang. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna seperti Yesus, seperti Allah. Tidak pernah gagal. Tetapi yang paling penting bagi kita, seperti kata firman Tuhan, apa? Ayo bangkit lagi. Orang benar, respon orang benar, respon orang percaya, respon orang yang dikasihi Tuhan, respon saya dan saudara sebagai orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan adalah bangkit lagi. Jangan menyerah kepada situasi dan keadaan apapun yang saat ini mungkin menimpa kita. Saudara sekalian, kita mungkin saat ini diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang begitu berat. Masalah-masalah yang mungkin berat bagi kita. Barangkali itu adalah persoalan ekonomi. Barangkali itu adalah mungkin persoalan rumah tangga. Kita kehilangan pekerjaan karena pandemik yang berakhir, berhenti, mulai lagi. Kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin kehilangan sebuah hubungan, relasi-relasi. Ibu, bapak, dan saudara. Itu boleh terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Boleh. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Ada kalanya kita menjadi orang yang sangat dipercaya oleh kepercayaan oleh orang-orang. Tetapi ada kalanya kita menjadi orang yang sangat tidak dipercaya. Kita kehilangan relasi, kita kehilangan hubungan. Sama seperti yang dialami oleh seorang bernama Ayub. Tetapi saudara, yang menentukan kita pada saat kondisi seperti ini, saudara-saudara, adalah respon saya dan saudara. Apakah saya dan saudara mau mempunyai motivasi untuk bangkit lagi? Saya percaya bahwa orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang memiliki Yesus Kristus, orang-orang yang memiliki roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, mempunyai kekuatan, kapasitas, kemampuan untuk bangkit lagi. Bahkan kita bisa memulai segala sesuatunya mulai dari nol. Memulai kembali. Mungkin usaha kita yang sudah bangkrut. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan kita mulai dari nol. Merangkak kembali. Tahukah saudara bahwa Allah menghargai orang-orang yang mau bangkit kembali? Selalu timbul sebuah pertolongan dari Allah. Mukjizat demi mukjizat terjadi oleh karena orang yang mau bangkit. Tuhan menghargai jiwa saudara yang mau bangkit. Tuhan menghargai jiwa saudara yang mau bertobat dari kesalahan-kesalahan. Tuhan menghargai seorang pelacur yang pada saat itu mengaku dosanya dan tidak ingin berbuat dosa lagi dan kembali kepada Allah. Tuhan menghargai saudara dan saya. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini berbicara kepada saya dan saudara. Ayo,
Mari saudara, saya mengajak, apapun situasi kita, Allah bisa pulihkan kita. Asal kita mau bangkit kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau, kami mendoakan setiap saudara-saudara kami yang saat ini berjanji di hadapan Tuhan untuk bangun dan bangkit kembali, dan untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan, dosa masa lalu. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan kebangkitan mereka, keinginan mereka untuk menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.